Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Salwanoviandari dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas A tahun 2020. Hari ini saya akan membahas dan mengungkapkan pendapat saya mengenai transaksi jumbo yang dilakukan di Kementerian Keuangan dan akan dikupas oleh Pak Mahfud MD. Jadi dari sini kenapa transaksi tersebut bisa menjadi suatu kasus. Pertama, karena kasus transaksi ini tuh nominalnya nggak sedikit, nominalnya sangat amat jumbo, sangat amat besar, yaitu 349 triliun. Dan kedua, kenapa transaksi ini bisa menjadi kasus? Karena pada saat Pak Mahfud MD itu mau mengungkapkan atau mengupas kasus tersebut, banyak dari pihak-pihak partai politik itu menentang adanya pembentukan satgas yang merupakan ide dari Pak Mahfud. Nah, dari situ masyarakat mulai berspekulasi kenapa nih partai-partai politik ini malah nentang adanya satgas untuk mengungkap kasus transaksi 349 triliun itu. Harusnya kan mereka mendukung. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini dari situs-situs yang saya baca sebagai acuan dan sumber dari Populis ID dan dari bergelora.com. Nah, jadi menurut saya di sini tuh Seharusnya pada saat Pak Mahfud MD mengungkapkan bahwa beliau ingin membuat satgas nih untuk menyelesaikan atau memproses hukum dari kasus tersebut, itu tuh seharusnya partai-partai politik itu tidak memberikan reaksi yang menentang begitu. Pertama, jadi seharusnya para anggota legislatif tidak memberikan reaksi berlebihan saat Pak Mahfud membuka kasus itu dan malah menentang begitu. Dua, transaksi yang diungkap Pak Mahfud itu sempat dibantah oleh Menkyu sendiri, yaitu Bu Sri Mulyani. Namun pernyataan Pak Mahfud ini tuh didukung sama Kepala PPATK atau Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu dikepalai oleh Pak Ivan Yustiavandan. Nah, tapi karena Pak Ivan ini mendukung Mahfud, dia itu jadi dalam kebingungan. Di satu sisi dia ingin mengungkapkan kebenaran dan memproses kasus itu secara hukum agar kasus itu bisa diselesaikan, tapi dalam sisi lain si Pak Ivan ini dia kebingungan dan ketakutan karena bisa diserang oleh partai-partai politik yang memang berada dan mengambil andil dalam kasus tersebut, alias mereka lah yang menjadi tersangka pada kasus tersebut. Dia takut, dia kebingungan, tapi dia mau dukung begitu. Lalu pihak-pihak mana saja yang berseberangan dengan Pak Mahfud ini? Jadi pihak-pihak itu ada dari pertama Pak Arteria Dahlan dari PDIP, lalu ada Beni Kaharman, lalu ada Arsul Sani dari P3. Jadi pihak-pihak itulah yang menentang adanya pembentukan satgas oleh Pak Mahfud begitu. Sebenarnya Kepala PPATK itu pro keadilan dan mau mendukung adanya penyelesaian kasus ini. Namun beliau itu takut karena diancam oleh para parpol yang diduga menjadi dalang dari transaksi jumbo tersebut. Menurut sumber-sumber yang saya baca dari dua ini ya, dari Populis ID sama dari bergelora.com. Mereka itu menurut pandangan saya, mereka hanya memojokkan pihak-pihak parpol yang menentang adanya penyelidikan lebih lanjut soal kasus tersebut. Jadi mereka lebih memojokkan atau istilahnya menuduh lah ya, Arteria Dahlan, terus Beni Kaharman, Arsul Sani dari pihak-pihak parpol itu bahwa mereka lah yang menjadi dalang dari transaksi di Kemenkyu itu. Nah, di satu sisi saya juga baca dari wartaekonomi.co.id, mereka itu malah menyebut bahwa alasan penolakan dari parpol-parpol tersebut untuk membentuk satgas yang merupakan ide dari Pak Mahfud itu sebenarnya karena seharusnya Pak Mahfud MD itu melibatkan lebih banyak penegak hukum seperti KPK, terus kepolisian, lalu kejaksaan seperti yang dikatakan oleh anggota Komisi 3 fraksi Golkar yaitu Supriyansa. Terus juga beberapa anggota DPR itu berpendapat bahwa sebenarnya penyelidikan transaksi jumbo yang mencurigakan itu sebaiknya dilakukan oleh lembaga eksternal
dan bukan Satgas yang beranggotakan anggota internal Komisi Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Jadi menurut anggota DPR Supriyansa dan lainnya itu menganggap bahwa ini adalah masalah internal, jadi harus diselesaikan dengan pihak-pihak dari eksternal. Terus juga dari Sarifudin, dari anggota Komisi 3, fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, juga berpendapat bahwa Tidak masuk akal. jika masalah internal diselesaikan oleh anggota internal juga. Sarifudin juga mengusulkan bahwa menyelidiki kasus mencurigakan di Kemenq ini sebaiknya dilakukan oleh panitia khusus atau pansus yang dibentuk melalui hak angket DPR. Begitu juga ada lagi nih satu Komisi 3 DPR dari Partai Demokrat, Benny Kaharman, yang tadi menentang juga berpendapat bahwa sumber masalah utama ada di Dirjen Kepabeanan dan Perpajakan di Kemenq. Jadi tidak mesti anggota Satgas Komite TPPU yang dilibatkan. Bahkan Benny Kaharman juga menuding Satgas bentukan Komite TPPU juga menutup kasus tersebut dengan cara halus. Nah, jadi pendapat pribadi saya setelah membaca berbagai sumber dan berbagai pendapat, berbagai fakta yang mungkin mengatakan fakta yang berseberangan atau menyudutkan salah satu pihak. Namun kesimpulan yang bisa saya ambil dan pendapat yang bisa saya keluarkan itu sebenarnya bukannya penyelesaian kasus ini tidak berpihak kepada rakyat. Cuman saya mengambil kesimpulan bahwa saran atau ide-ide yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu benar. Cuman Alangkah baiknya ide-ide yang dikemukakan oleh beberapa anggota fraksi tadi itu juga dilakukan karena masalah tersebut itu menyangkut masalah di internal. Jadi masa masalah internal diselesaikan juga lembaga internal gitu. Jadi nggak akan selesai gitu. Jadi kasus ini memang harus diselesaikan dengan lembaga-lembaga eksternal dan lembaga-lembaga penegak hukum yang lebih banyak seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, seperti itu. Jadi kesimpulan besarnya adalah sebenarnya Pak Mahfud MD ini sudah mengemukakan ide yang baik dengan pembentukan Satgas untuk melakukan penyelidikan terkait transaksi besar jumbo 349 triliun. Namun ide-ide dari orang-orang yang dikira menentang tadi itu dilakukan. Sebenarnya mereka tidak menentang, namun mereka memberikan ide yang lebih masuk akal dan lebih bisa dipakai ketimbang membentuk satgas dari anggota internal. Jadi mereka harus lebih banyak melibatkan anggota-anggota penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Seperti itu saja pendapat saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Tidak ada maksud saya memojokkan salah satu pihak. Dan pendapat ini sangat amat pure saya kemukakan dari beberapa sumber yang saya baca. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.